Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesembuhan kepada kita semuanya, terutama sahabat-sahabat yang sedang diuji oleh Allah dengan ujian penyakit. Nah, sesudah lebaran ini yang sering terjadi kalau kesahnya, konsultasinya, dan yang datang ke dua klinik kami adalah pas dicek di laboratorium kami juga ada juga yang bawa hasil labnya dari laboratorium lain, itu kebanyakannya meningkat trigliserida plus kolesterol total. Jadi trigliserida itu lemak darah, kalau kolesterol total itu kurang dari 200 normalnya, kalau trigliserida kurang dari 190. Nah, yang sering dikatakan yang dan nggak terkontrol karena penyebab juga kadang-kadang nggak terasa, kadang-kadang belum pada paham juga. Kolesterol totalnya bagus, trigliseridanya pasti tinggi gitu. Ya, trigliserida itu lemak darah membuat darah jadi lebih kental. Kalau darah lebih kental, maka aliran darah yang mengalirkan darah ke jantung jadi kurang lancar juga, kental. Akhirnya jantung lebih cepat detaknya. Kenapa? Karena hipoksia jaringan, kekurangan oksigen, sehingga terjadilah otot jantung atau miokard itu memompa atau mencari oksigen lebih cepat lagi. Nah, kenapa? Karena darahnya kental, oksigennya kurang, apalagi ini kurang oksigen. Nah, kemudian ketika trigliseridanya meningkat dalam darah, ada yang sampai 300, 400, 500, 900, ada yang sampai 1200, Masya Allah. Ini tergantung orangnya, ada yang 300 udah terasa sesak, kemudian sakit dadanya tengah dan kiri, punggungnya pegal, kemudian kepalanya kelingan. Nah, ada yang 400, 500 baru terasa, tergantung suka olahraga atau tidaknya, air putihnya banyak atau tidaknya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang dirasa trigliseridanya tinggi, bedakan dengan kolesterol total. Yang di sini yang dicek di jari itu kolesterol total. Kalau yang diambil di sini kolesterol total, trigliserida, jadi ambilnya yang di sini trigliseridanya biar ketahuan. Karena yang lebih bahaya adalah trigliseridanya, lebih bahaya dan lebih pengaruh kepada vertigo, lebih pengaruh kepada migrain, vertigo kepada berdebar-debar, kepada lemas, keringat dingin, aliran darah nggak lancar ke tangan, ke kaki, kebal-kebal, kesemutan dan lain sebagainya. Nah, itu tanda dan gejala daripada trigliserida yang meningkat, yang disebut dengan hiperlipidemia. Hiper itu tinggi, lipid itu lemak. Nah, itu harus paham sahabatku. Jadi kalau misalkan wah udah dicek kan Chef, kolesterolnya bagus, nah itu kolesterol yang mana? Kolesterol total apa trigliserida? Nah, kalau trigliserida kenapa meningkat di dalam pada saat lebaran? Karena trigliserida itu yang meningkatkan adalah protein nabati, air kelapa, ya kan? Ayo koko pandan ya, air kelapa, santan yang mengandung santan, yang mengandung kelapa, yang mengandung coklat, yang mengandung telur. Putih telurnya itu trigliseridanya bikin meningkat. Kuning telurnya meningkatkan kolesterolnya. Nah, harus ingat itu. Jangan kebalik. Enggak, Kang Hasyim enggak makan kuning telurnya, putihnya doang. Justru putihnya yang membuat trigliseridanya meningkat. Kalau kolesterol totalnya, kuningnya lebih banyaknya. Kemudian minyak kelapa itu ada di minyak di mie ayam, di sayur sop itu suka banyak, dan di soto itu banyak minyak kelapanya. Baik minyak kelapa yang udah lama maupun yang baru sama, itu minyak kelapa meningkatkan trigliserida. Orang menyebutnya lemak jahat, kolesterol jahat, trigliserid atau trigliserida. Nah, obat medisnya yang biasa digunakan banyak sekali, yang sering digunakan di klinik kami dan di rumah sakit, di puskesmas, di klinik yang lain banyak. Tapi generiknya
itu komposisinya yang dari golongan simvastatin ada, gemiprozil ada, dan lain sebagainya. Tetapi ada yang nggak mau menggunakan obat kimia, obat medis. Nah, saya sarankan kalau dicek sekarang, cek dulu yang merasakan di kepala, di sini, di dada sakit nyesek, kemudian sakit di dada kiri, kemudian di punggung, kemudian kesemutan, pegel, dan merasa banyak makan opor, banyak makan kulit ayam, kemudian air kelapa, kemudian sirup yang mengandung rasa pandan, rasa kelapa ya, mohon maaf, kemudian gula kelapa. Nah, itu dicek trigliseridanya, biasanya pasti tinggi ya, biasanya tinggi. Nah, kalau tinggi minum obat ya, untuk 3 hari pertama obat medis sama obat herbalnya. Herbalnya yang dikonsumsi apa? Herbal yang dikonsumsi untuk trigliserida adalah 2 macam. LVN kalsi 1 hari 1 saset malam, dan paginya minum LVN LVN X-Klim. X-Klim itu ada spirulina dan ketosan di dalamnya. Itu untuk menghancurkan trigliserida dan kolesterolnya ya. Dan omega 3, 6 dan 9-nya di LVN kalsi ini yang merasakan kepala nggak nyaman, dada sakit, lemas, berdebar-debar karena trigliseridanya, kolesterolnya meningkat. Ini konsumsi ininya pagi, kolesterol kalsinya malam, kolesterol X-Klimnya itu diminumnya pagi atau siang. Seperti itu sahabatku. Nah, kemudian sahabatku, itu jarakin dengan obat medis itu 2 jam sampai 4 jam jaraknya ya. Jangan sekarang minum obat medis dulu kemudian minum yang herbalnya. Nah, yang paling penting lagi, gerak pagi 100 meter, sore 100 meter, kemudian minum air putih perbanyak, dan hindari, ingat tadi, yang mengandung kelapa, air kelapa, santan, coklat, kacang tanah, telur, yang mengandung makanan tersebut, minyak goreng kelapa, itu hindari. Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning dan lain sebagainya, nasi kebuli yang mengandung lemak-lemak sementara dihindari sementara saja ya. Dan seafood itu meningkatkan kolesterol dan trigliserida. Nah, demikian sahabat-sahabat, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.